Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirgahayu Hajara Saputri akan menjelaskan sitasi dan plagiasi. Yang pertama, sitasi. Sitasi didefinisikan sebagai daftar pustaka dari sejumlah dokumen yang dirujuk atau yang dikutip oleh sebuah dokumen, dan setiap daftar pustaka dokumen tersebut dimuat dalam bibliografi dokumen yang mengutip, yang secara khusus mengkaji pengarang dan karya-karya lain. Sitasi juga dapat diartikan sebagai referensi intelektual ke sumber yang diterbitkan atau tidak diterbitkan dengan mengutip sebuah buku, penulis atau publikasi yang ada untuk mendukung fakta. Adapun tujuan sitasi. Sitasi memiliki beberapa tujuan penting, antara lain adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi kejujuran intelektual atau menghindari plagiarisme. Yang kedua, untuk menghubungkan karya dan ide sebelumnya atau tidak asli dengan sumber-sumber yang benar. Yang ketiga, untuk memungkinkan pembaca menentukan secara independen apakah bahan yang direferensikan mendukung argumen penulis melalui klaimnya. Yang keempat, untuk membantu pembaca mengukur kekuatan dan validitas materi yang telah digunakan penulis. Jenis sitasi. Sitasi adalah cara untuk memberi penghargaan kepada individu atas karya kreatif dan intelektualnya yang Anda gunakan untuk mendukung laporan penelitian Anda. Ini juga dapat digunakan untuk menemukan sumber-sumber tertentu dan memerangi plagiarisme. Gaya sitasi menentukan informasi yang diperlukan dalam kutipan dan bagaimana informasi tersebut dituliskan, serta tanda baca dan performatan lainnya. Lalu, bagaimanakah cara memilih gaya sitasi yang tepat? Ada banyak cara mengutip sumber untuk pendekatan penelitian Anda. Gaya sitasi terkadang tergantung pada disiplin akademis yang terlibat. Nah, sebagai contoh, yang pertama, gaya APA, American Psychologist Association, digunakan dalam bidang pendidikan, psikolog, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, gaya MLA, Modern Language Association, digunakan dalam bidang humaniora. Dan gaya yang ketiga, gaya Chicago atau Turabia, umumnya digunakan dalam bisnis, sejarah, dan seni rupa. Yang kedua, plagiarisme. Tindakan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal suatu ide, gagasan, atau karya. Bentuk-bentuk plagiarisme. Yang pertama, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri atau copy-paste dari internet, mengutip tanpa menuliskan sumber. Yang kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Yang ketiga, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri. Yang keempat, meringkas dan memparafrase atau mengutip tidak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Dan yang kelima, penggunaan fakta, data informasi, dokumentasi foto, video, tabel, data statistik, audio atau wawancara milik orang lain tanpa mengemukakan identitas sumbernya. Dan selanjutnya, penggunaan uraian, ungkapan atau penjelasan orang lain dalam karya tulis tanpa memberi tanda kutip atau tanpa menuliskan sumbernya. Mengganti identitas penulis dari karya tulis orang lain sehingga seolah-olah menjadi miliknya. Dan yang terakhir, mengambil materi audio, visual, materi tes, software maupun kode program tanpa menyediakan sumbernya dan menampilkan seolah-olah karya sendiri.